Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Kali ini masih tentang bahasan matriks. Kita lanjutkan bahasan tentang aritmatika matriks atau operasi-operasi yang ada pada matriks. Yaitu kali ini yang kita bahas adalah operasi perkalian dua matriks. Apa itu operasi perkalian dua matriks? Kita masuk ke definisinya dulu atau pengertiannya dulu. Definisi perkalian dua matriks. Jika A adalah matriks yang berordo M kali R dan B adalah matriks yang berordo R kali N, jadi kita punya dua matriks yaitu A yang berordo M kali R dan matriks B yang berordo atau berukuran R kali N, maka hasil kali AB, hasil kali dari dua matriks A dan B ditulis AB atau bisa dibaca A kali B. Ini adalah hasil kalinya. Adalah suatu matriks yang berordo M kali N yang anggotanya ditentukan dengan ketentuan berikut. Jadi hasil kali dua matriks menghasilkan matriks juga. Ketentuan anggotanya seperti ini. Untuk mencari anggota pada baris I dan kolom J dari AB, maksudnya AB ini adalah hasil dari matriks perkalian, anggota-anggotanya pada baris I dan kolom J dapat kita peroleh dengan cara kita memisahkan baris I pada matriks A dan kolom J pada matriks B. Kemudian kita kalikan anggota-anggota yang bersesuaian. Maksudnya baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Dari baris dan kolom tersebut yang atas tadi. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Sebelum kita masuk ke mencari anggotanya, kita harus menentukan dahulu yang syarat yang pertama ini. Syarat pertama untuk dapat dikalikan suatu matriks harus berordo sesuai dengan ketentuan yang atas ini. Ini syarat pertamanya. Nah, kalau dituliskan secara singkat seperti ini. Misal kita punya matriks A yang berukuran M kali R dan matriks B yang berukuran R kali N, maka kita dapat mengalihkan kedua matriks ini jika ukuran yang ada di dalam, kita sebut saja ukuran dalam, yaitu ukurannya sama, berarti kan R dan N ini sama ukurannya, itu jika sama baru dapat kita kalikan. Sementara yang ukuran luarnya itu adalah hasil dari perkaliannya. Jadi nanti hasil dari perkalian matriks A dan B itu ukurannya, matriks A dan B ukurannya adalah sama dengan ukuran luarnya. Jadi ukuran dalamnya harus sama. Ini harus sama ukuran dalamnya. Ukuran luarnya adalah hasilnya. Nah, ukuran dalamnya harus sama, baru dapat dikalikan. Dan ukuran luar ini adalah hasilnya. Kita bisa mengatakan hasilnya berukuran sama dengan ukuran luarnya. Contoh, perhatikan kita memiliki 3 matriks. Yang pertama matriks A ukurannya 3 kali 4, matriks B 4 kali 7, matriks C 7 kali 3. Matriks manakah yang dapat kita kalikan? Apabila matriks ini kita dapat kalikan, carilah, kita biasanya dicari untuk mencari ukurannya. Matriks A dan B. Nah, karena ukuran dalamnya sama, yaitu sama ini 4, ini 7, maka matriks B dapat dikalikan.
Kenapa? Karena ukuran yang dalamnya sama, yaitu dengan ukuran matriks AB dapat dikalikan dengan ukuran hasil perkaliannya, yaitu 3 kali 7. Sementara matriks AC tidak dapat dikalikan atau bisa kita sebut dengan tidak terdefinisi. Kenapa matriks AC tidak terdefinisi? Karena matriks A ukurannya 3 kali 4, matriks C ukurannya 7 kali 3. Karena ini tidak sama, maka matriks AC tidak terdefinisi atau tidak dapat dikalikan. Kalau dipaksa dikalikan hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada. Contoh lain yaitu matriks CA. Kalau AC tidak bisa, kita coba CA. Nah, CA apakah bisa? Ya, CA dapat dikalikan dengan ukuran hasilnya berukuran. Perhatikan di sini yang untuk CA, A-nya C dulu ya, C-nya 7 kali 3, A-nya 3 kali 4. Maka ini sama, ukuran dalamnya sama. Maka dapat dikalikan. Hasil perkaliannya berapa ukurannya? Yaitu ukuran yang luarnya, yaitu 7 kali 4. Nah, CA berordo 7 kali 4. Jadi, AC tidak bisa dikalikan, CA bisa dikalikan. Sekarang bagaimanakah anggota dari perkaliannya? Ya, kita bahas baris yang kedua untuk ketentuan anggotanya. Hasil perkalian dua matriks anggotanya yaitu seperti yang kita bahas tadi. Untuk mencari baris serta I dan kolom J dari AB, kita pisahkan baris I pada matriks A dan kolom J pada matriks B. Lalu kita kalikan anggota yang bersesuaian, lalu kita jumlah. Kita punya contoh matriks A, yaitu 1, 2, 4, 2, 6, 3 yang berukuran 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya ada 3. Sementara matriks B, barisnya ada 3. Kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4, barisnya 3, 1, 2, 3. Apakah ini dapat dikalikan? Ya, ini benar bisa dikalikan karena ukuran yang sebelah dalamnya sama, jadi bisa dikalikan. Menulisnya, yaitu seperti ini, kita tulis AB artinya, nah kita punya matriks A, ini sebenarnya adalah matriks A, dan kita punya matriks B. Ya, kita sandingkan. Berapakah nilai hasil perkaliannya? Hasil perkaliannya nanti adalah matriks yang berukuran berapa? Nah, ini ukuran yang luarnya, yaitu 2. Matriks AB ukurannya 2 kali 4. Dapatkan dari sini. Nah, ini ukuran yang luarnya yaitu 2 kali 4. Jadi kita harus memberikan tempat sebanyak 2 baris dengan 4 kolom. Nah, ini ada 2 baris, 1, 2, dan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Lalu anggota-anggotanya berisi apa? Ya, anggota-anggotanya dapat kita cari dengan ketentuan seperti atas. Mungkin kalian akan berpikir mencari anggotanya dengan menjumlah anggota yang bersesuaian. Ya, itu belum pasti. Tidak seperti itu untuk perkalian. Untuk perkalian, kita memakai aturan seperti yang di atas ini. Untuk mencari anggota pada baris I, contohnya, seumpama AB itu adalah suatu matriks yang C, maka anggotanya untuk di sini kita tulis saja C11, sini C12, ini C13, ini C14. Untuk yang baris kedua C21, C22, C23, C24. Nah,
Perhatikan ini ada di 1-1, artinya baris pertama, kolom pertama. Maka kita harus menentukannya, kita tandai dahulu baris pertama pada A. Nah, ini baris pertama dan kolom pertama. Lalu kita cari nilai dari C11. Bagaimanakah untuk mencari C11? C11 maksudnya adalah baris 1 dan kolom 1 dari AB. AB ya. Nah, dari AB. Bagaimanakah cara mencarinya? Kita tulis yang untuk A di baris pertama yaitu 1, lalu kita tambah dengan 2, lalu kita tambah dengan 4. Itu milik baris pertama dari A. Lalu kita kalikan dengan dengan kolom pertama pada B yaitu 4. Kita kalikan dengan 4. Lalu kita kalikan dengan 0. Kemudian kita kalikan dengan 2. Inilah nilai dari baris pertama kolom pertama. Lalu kita jumlah 1 kali 4, 4, 2 kali 0, yaitu 0, 2 kali 4, 8, jadi sama dengan 12. Sehingga untuk baris pertama kolom pertama, kita isi angkanya dengan 12. Nah, kita rubah, kita isi angkanya dengan 12. Lalu untuk yang C12, artinya baris 1 dan kolom 2 dari AB. Bagaimana cara mencarinya? Karena tadi untuk baris pertama kita gunakan kolom A, lalu untuk kolom yang kedua kita gunakan kolom kedua pada baris B. Nah, ini sekarang kolom pertama dan baris pertama pada A dan kolom kedua pada B untuk mencari nilai C12. Nah, dapat kita tulis ya sama ya, baris pertama pada A yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah, lalu baru kita tuliskan untuk yang kolomnya berurutan yaitu 1. Nah, sini negatif 1, sini 7. Nah, baru kita cari hasilnya. 1 kali 1, 1. 1 kali negatif 2 kali negatif 1, negatif 2. Lalu 4 kali 7 itu berapa? 28 ya. Nah, 28 ditambah 1, 29, kurangi 2, 27. Dengan cara yang sama, C13, nah itu bisa kita tulis dengan cara 1, ini tetap 2, tambah 4, nah tinggal yang sekarang yang ini untuk baris 3-nya, untuk C13-nya yaitu kali 4, kali 3, kali 5. 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6, ditambah ya. 2 kali 3, 6, ditambah 6, ditambah 20, sama dengan 30 ya. Nah, antara untuk C14, artinya kita gunakan kolom yang keempat sekarang, yang ini masih sama baris pertama dan kolom keempat. Nah, kan nilainya 1 ditambah 2 ditambah 4. Sekarang kita tulis 3, 1, 2. Ini yang sini kali 3, ini kali 1, kali 2. Sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 8. Sama dengan 30.
Itu untuk yang baris pertama. Kita tulis dahulu. Untuk C12, C13, dan C14 kita ganti dengan angkanya, yaitu 27, 30, dan 13. Nah, sekarang kita pindah untuk yang C21, artinya nilai pada baris kedua dan kolom 1. Nah, untuk mencarinya kita gunakan nilai A pada baris kedua. Sekarang ganti nilai A pada baris kedua, karena yang di depan ini 2. 1 ini yang di belakang, yang B-nya 1. Nah, sekarang kita gunakan yang ini untuk mencari nilai C21. Berapakah nilainya? Kita tulis dahulu. C21 nilainya sama dengan 2. Ini ditambah 6. Lalu ditambah berapa? 0. Lalu kita kalikan dengan yang ada pada B, yaitu 402. Kali 4 kali 0 kali 2. Jadi nilainya 8 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 8. C22 kita ganti yang B-nya, kita ganti yang baris yang kolom kedua, menjadi ini tetap 2 kali ditambah 6 kali ditambah 0 kali, jadi 1. Nah, ini satunya sini ya. Nah, dan negatif 1, lalu 7. Nilainya sama dengan 2 ditambah negatif 6 ditambah 0 sama dengan negatif 4. C23. Nah, kita sekarang gunakan kolom yang ketiga. Kita tulis lagi 2 kali ditambah 6 kali ditambah 0 kali. Nah, baris yang kolom yang ketiganya 4, 3, 5. Ini 4, ini 3, sini 5. Sama dengan 8 ditambah 18 ditambah 0 sama dengan 26. Sekarang yang terakhir C24 sama dengan tetap ya 2 kali ditambah 6 kali ditambah 0 kali. Itu kita gunakan kolom yang terakhir 2, 1, 3. 3, 1, 2 ya. 3, 1, 2. Kita hitung 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 6 kali 1, 6. 0 kali 2, 0. Itu sama dengan 12. Nah, sekarang nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam kotak ini untuk menggantinya. 21 di sini yaitu 8, lalu di sini negatif 4, di sini 26, nah, yang terakhir 12. Nah, ini adalah nilai dari A kali B-nya. Dan ya, nah perhatikan kalau untuk mencari baris pertama, kolom pertama, maka kita baris pertama, kolom pertama, maka kita mencari perkalian dari baris pertama dengan kolom yang pertama, baris pertama dari A dan kolom pertama dari B. Kalau di sini kan baris kedua, kolom ketiga, maka kita cari hasil kali yang bersesuaian dari baris kedua pada A dan kolom ketiga pada B. Itulah cara untuk mencarinya. Mudah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.